Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Isma. Apa kabar nih Bu Retno? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Isma? Alhamdulillah baik juga Bu Retno. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Kok tumben Bu Retno WA saya? Pengen ngobrolin apa nih? Gini Bu, saya itu ingin meningkatkan motivasi murid kelas 7 dalam membuat teks deskriptif. Saya itu bingung karena ketika pembelajaran saya, murid kelas 7 itu kurang bersemangat. Iya. Nah, apa nih yang ingin didapat dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya ingin murid saya itu lebih aktif, mandiri, terus nyaman ketika pembelajaran saya. Khususnya itu pembelajaran deskriptif teks. Iya. Kalau saya tangkap tadi dari pembicaraan Bu Retno bahwa siswanya itu kurang semangat dan kurang termotivasi ya Bu? Iya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya ya? Iya Bu. Di kelas berapa itu Bu? Di kelas berapa? Itu murid saya kelas 7 Bu. Kelas 7 ya. Kurang semangat begitu ya Bu? Iya. Siswanya ya. Bisa tolong dijelaskan Bu Retno, kurang semangatnya itu seperti apa ya? Misalnya begini Bu, kemarin itu ketika pembelajaran tentang teks deskriptif, murid-murid kelas 7 itu saya kasih tugas untuk membuat teks seperti itu kan. Mereka itu bilang sulit membuat teks atau menulis teks, dan ada yang bilang tidak bisa. Akhirnya itu banyak siswa yang tidak mengerjakan atau pekerjaannya itu kurang selesai dalam waktu 2 jam pelajaran, itu cuma bisa membuat 1 kalimat aja. Terus malah ada siswa yang bilang itu, kalau saya ini kan bukan orang Inggris, mana bisa saya membuat teks bahasa Inggris. Seperti itu responnya mereka. Terus saya itu harus gimana ya Bu? Saya itu bingung menghadapi murid-murid saya yang seperti itu. Contohnya yang saya tidak orang Inggris Bu, saya nggak bisa membuat teksnya itu tidak bisa. Iya. Jadi seperti itu. Jadi murid Bu Retno itu kurang semangat dan tidak mau mengerjakan tugas karena merasa kesulitan gitu ya Bu? Iya Bu, saya itu bingung harus melakukan apa supaya murid saya itu semangat dalam semangat lagi gitu ya? Iya. Iya. Jadi Bu Retno itu ingin muridnya semangat ya? Iya Bu, saya menginginkan murid saya itu aktif, terus nyaman ketika pembelajaran bahasa Inggris saya, terus semangat. Kalau siswa semangat ketika pembelajaran kan pembelajarannya terasa nyaman, khususnya itu dalam membuat teks deskriptif. Terus siswa saya ketika mengikuti pembelajaran bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan jam pembelajaran. Iya. Seperti itu. Jadi semangat yang seperti apa Bu, bisa dijelaskan lagi lebih detailnya? Semangat di sini itu siswanya itu lebih aktif gitu. Aktif ketika mengerjakannya. Kan kadang banyak siswa yang kalau disuruh mengerjakan itu hanya pasif, diem aja, tidak aktif, kurang semangat, masih lesu kayak gitu. Karena dia itu kan pikirannya susah, membuat teks deskriptif itu susah kayak gitu. Iya. Kalau begitu, kalau menurut Bu Retno nih ya, kalau misal level 1 sampai 10, kira-kira murid Bu Retno itu ada di level berapa nih? Kalau menurut saya sih Bu, siswa saya atau murid saya itu masih berada di level 5. Level 5 ya. Itu kondisinya seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Maksudnya di level 5 itu kondisinya seperti apa?
kondisi ketika pembelajaran, siswa itu ketika mengerjakan itu tadi tidak mau mengerjakan tugas dengan alasan sulit. Ketika disuruh membuat teks deskriptif kan, yaitu aku sulit Bu kalau membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ini mau saya tulis apa ya Bu? Ini yang saya tulis itu seperti apa ya Bu? Mereka itu masih kesulitan. Kayak kebingungan gitu ya Bu ya? Iya. Lalu harapan Bu Retna nih, murid-muridnya Bu Retna itu ingin berada pada level berapa? Kalau saya pribadi itu inginnya siswa saya minimal di level 8. Oh, 8 ya. Di level 8 itu yang seperti apa ya Bu, bisa dijelaskan? Murid-murid saya aktif, semangat ketika pembelajaran bahasa Inggris, terus mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan jam pembelajarannya, seperti itu. Kira-kira nih, apa yang bisa Bu Retno lakukan untuk mencapai level 8 itu tadi? Apa ya, biasanya kok bingung ya Bu? Kalau menurut pengamatan Bu Retno nih, murid-murid itu senang kalau diajar dengan metode atau teknik apa mungkin yang membuat mereka senang, lebih termotivasi, lebih bersemangat gitu. Dengan teknik apa ya Bu? Oh ya, kalau kira-kira dengan teknik DLC gimana ya Bu? Saya baru ingat teknik, saya itu pernah mengajar teknik DLC waktu praktek dulu. Oh iya. DLC itu draw level caption, siswa itu menggambar terlebih dahulu, baru melabeli, terus membuat caption, baru dibuat teks. Sepertinya itu mereka itu antusias sekali ketika mengikuti pembelajaran saat diminta untuk membuat teks deskriptif, karena jika ada gambarnya siswa itu kan lebih tertarik. Terus karena mungkin mereka masih ada kesulitan kalau dalam berpikir abstrak ya Bu, kalau ada gambarnya kan udah jelas, oh saya mau deskripsikan ini. Iya. Apalagi kalau mulai kelas 7 itu kan peralihan dari siswa SD ke SMP gitu ya Bu ya? Iya, jadi masih baru gitu ya Bu, masih mulai dari anak-anak menuju remaja begitu ya Bu? Iya. Mungkin masih seperti penyesuaian ya Bu ya? Sepertinya bagus itu Bu DLC-nya. Itu pelaksanaannya seperti apa ya Bu? DLC itu? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, yang pertama itu nanti siswa saya buat kelompok dulu. Membuat kelompok dulu. Setelah itu nanti siswa saya kasih lembaran atau paper. Selanjutnya itu nanti siswa saya suruh pilih temanya terserah, nanti digambar contoh tema orang ya Bu ya, gambar orang. Di situ habis draw kan gambar, siswa menggambar. Setelah menggambar itu nanti label itu melabeli. Jadi contoh gambar orang, di situ nanti rambut dikasih tanda panah, rambut bahasa Inggrisnya head, terus mata dan lain-lain seperti itu. Kalau sudah dilabeli, terus nanti membuat captionnya contoh she has long hair, itu yang dari hair. Iya. Setelah itu nanti dari caption itu dikumpulkan jadi satu kan sudah jadi kalimat. Deskriptif itu tadi ya. Ya seperti itu nanti. Oh ya, sepertinya menarik sekali ya Bu. Ada gambar-gambarnya dan ada kegiatan labeling, ada DLC tadi ya, draw, label, and caption ya. Sepertinya menarik sekali itu Bu. Selain dengan teknik DLC itu, kira-kira Bu Retno punya ide apa lagi nih selain untuk DLC itu? Selain DLC, hampir mirip sih Bu, yaitu postcard.
Kalau postcard itu kita Postcard. membuat kartu gambar-gambar kan juga temanya Iya. gambar. Kalau Ya. ada gambarnya itu kebanyakan siswa itu bisa membuat tidak bayang-bayang aja gitu loh, bisa membuat Lebih kalimat dengan real gitu ya, Bu. arahan gambar itu tadi. Oke. Ya, bagus sekali Bu idenya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Retno mau coba teknik DLC atau postcardnya itu tadi? Kira-kira mau yang mana dulu nih yang mau dipraktekin ke siswanya? Saya kayaknya ke DLC dulu. Oh, DLC dulu. Kira-kira kapan nih mau praktek DLC-nya? Saya akan menerapkannya itu minggu depan ketika ada pembelajaran saya, yaitu 2 jam pembelajaran. Saya mau percobaan di kelas 7A. Terlebih dahulu. Kira-kira berapa lama itu Bu waktunya? Itu tadi 2 jam. 2 jam pelajaran. Oh iya. Berarti 2 kali 45. Oh iya, semoga berhasil ya Bu. Kita ketemu lagi nih minggu depan. Saya mau dengar cerita Bu Retno nih, bagaimana hasil menerapkan DLC-nya tadi. Saya juga pengen tahu nih Bu, penasaran juga penerapan DLC di SMP. Nah, Bu Retno, apa nih yang Bu Retno dapat dari percakapan kita siang hari ini? Saya merasa lega, akhirnya punya ide untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Sebelumnya saya kan belum ada ide dan lupa kalau pernah menggunakan teknik DLC dan semoga saja berhasil. Kalau kemarin sih berhasil, semoga aja ini berhasil. Iya. Terima kasih ya Bu Isma atas coachingnya hari ini. Ya, sama-sama Bu Retno. Semoga berhasil ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu Retno. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi diri ya Bu. Iya Bu. Refleksi coaching dari coaching yang telah saya laksanakan tadi. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah percakapan sudah berjalan dengan nyaman dan santai. Lalu yang kedua, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan menggali ide untuk solusi permasalahan. Dan yang ketiga, untuk tetap berada pada kondisi present sebelum dan saat coaching. Tadi kita sudah berusaha fokus ya Bu. Saya sudah berusaha fokus pada Bu Retno sebagai coach dan proses coaching dalam proses coaching itu tidak memikirkan hal-hal lain dulu. Fokus untuk memikirkan proses coaching yang sedang berjalan. Yang keempat, untuk meningkatkan latihan coaching tadi, saya akan berusaha untuk berlatih menerapkan praktik coaching dengan rekan sejawat ataupun dengan keluarga di rumah. Dan selain itu memahami konsep coaching lebih dalam lagi melalui eksplorasi konsep. Nah, selanjutnya refleksi umpan balik dari coach, dari Bu Retno, monggo silahkan. Apa yang Bu Retno rasakan pada saat di coaching tadi? Perasaan saya yaitu pertama grogi, awal-awal grogi, bingung, tapi setelah berjalannya waktu itu ketika sudah ketika coaching tadi itu saya merasa lega karena dapat ide dan solusi untuk menghadapi masalah. Iya.